Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Nah, kita bertemu lagi dalam pendidikan agama Islam, yaitu indahnya saling membantu. Tema 6, subtema 3. Kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu 1. Menjelaskan Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dengan benar. 2. Menjelaskan kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan benar. Sebelum pelajaran kita mulai, kita ice breaking dulu ya. Lihat anak-anak, teman-teman setelah divaksin sehat dan dapat olahraga dengan sehat. Di sana ada gambarnya Gulis, ada gambarnya Bu Ana sama Pak Tino, anak-anak, dan lain-lain. Semoga kita diberi kesehatan dalam menghadapi corona ya. Kita lihat pemandangan yang indah. Artinya hidup ini adalah indah ya. Maka kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Belajarlah dengan rajin selagi muda. Kita mengingat pelajaran yang lalu, yaitu tentang tolong menolong dalam hal kebaikan. Contoh gambar: menolong teman, menyeberangkan nenek, menolong seorang yang jatuh, dan ada surat yang menyatakan tidak boleh berprasangka ya, atau bergunjing, karena bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, ketika kita 3 orang yang 2 tidak boleh berbisik-bisik, maka akan menyakiti hati orang yang tidak diajak bicara. Itulah ya anak-anak pelajaran yang lalu. Sekarang kita lanjutkan pelajaran hari ini, yaitu tentang kandungan surat Al-Maidah ayat 2, 3 dan Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Surat Al-Maidah ayat 2 ya, seperti yang ditampilkan Buana. Surat Al-Maidah ayat 3 yaitu tentang pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagimu.
diibaratkan memakan bangkai saudaranya. Kandungan yang terakhir surat Al-Hujurat ayat 13, kita dijadikan bersuku-suku agar saling mengenal. Nah, anak perhatikan pelajaran berikutnya dengan seksama ya. Ambil buku dan alat tulis, dicatat hal yang penting. C. Kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan Al-Hujurat ayat 12 dan 13. A. Kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 2. 1. Ajakan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. 2. Contoh membantu teman dalam belajar. 3. Larangan tolong-menolong dalam dosa. 4. Contoh membantu berbuat zalim. 5. Manfaat tolong-menolong adalah A. Orang yang suka menolong akan ditolong oleh Allah. B. Meringankan beban orang lain. C. Menjalin persaudaraan dan sebagainya. B. Kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 3. 1. Kita tidak boleh takut kepada orang kafir, tetapi kita hanya takut kepada Allah SWT. 2. Wahyu yang terakhir diturunkan ketika Nabi menunaikan ibadah haji wada yang berisi tentang Allah menyempurnakan agama Islam. Kemudian nikmat Allah telah dicukupkan untuk manusia. Yang ketiga, agama yang diridhoi adalah agama Islam. Selanjutnya anak-anak, C. Kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. 1. Kita harus menjauhi prasangka buruk, mencari kesalahan orang lain, bergunjing, karena itu dosa. 2. Orang yang bergunjing bagaikan memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka jijik bukan? Nah, yang ketiga, jika kita salah atau berbuat dosa, hendaklah bertaubat, karena sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Selanjutnya anak-anak, di kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. 1. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Manusia suka berkumpul, berkelompok sehingga membentuk suatu bangsa. 2. Kita harus saling mengenal satu dengan lainnya agar terhindar dari salah paham dan prasangka buruk. 3. Allah SWT mengingatkan bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Nah, selanjutnya kesimpulan anak-anak. 1. Allah memerintahkan kita untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan atau kebajikan. 2. Allah meridhai bahwa Islam adalah agama yang sempurna. 3. Kita dilarang berprasangka karena dosa. Yang jelas berprasangka buruk ya. 4. Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan dan menjadikan berbangsa-bangsa supaya saling mengenal. 5. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. 6. Orang yang paling mulia adalah yang paling takwa di antara kamu. Kesimpulan anak-anak, setelah anak-anak memperhatikan pelajaran dari Buana beri pertanyaan. 1. Tuliskan satu contoh menolong dalam hal kebaikan. 2. Tuliskan satu contoh manfaat tolong-menolong dalam hal kebaikan. 3. Kapan Nabi menerima surat Al-Maidah ayat 3? 4. Diibaratkan apa orang yang suka menggunjing?
5. Mengapa kita harus saling mengenal? Nah, anak-anak dikerjakan ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pelajaran dari Bu Ana. Terima kasih pula kepada semua pihak yang membantu terwujudnya video ini. Jika ada benarnya itu dari Allah semata, dan jika ada salahnya itu dari saya.